واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1193. Kitabul Jinayat, yaitu apa? Bab perbuatan kejahatan. Dan dikeluarkan hadis itu oleh Ahmad dan Abu Dawud serta Nasai dari apa? Sisi yang lain dari Ali, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata padanya dalam hadis itu, al-mu'minuna tatakafa'u dima'uhum. Orang-orang yang beriman itu ya setara darah mereka. Nah, setara darah mereka. Maksudnya gini, orang-orang yang beriman itu darahnya setara, darahnya itu sederajat. Tidak ada istilah orang yang ningrat gitu ya, kemudian orang yang apa, kalau itu kan apa konsepnya orang Hindu, ada yang tahtanya lebih tinggi gitu kan, apa namanya, Brahma, kemudian ada yang terakhir adalah Sudra gitu kan ya. Nah, dalam Islam tidak. Semua orang-orang yang beriman itu sama. Makanya nggak boleh ada istilah keturunan darah biru gitu ya. Itu tidak baik. Itu sebelum Islam mungkin bisa. Tapi kalau sudah menjadi seorang mukmin itu sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi bisa jadi orang kulit hitam, orang-orang negro ya, yang mungkin di dunia sepertinya apa direndahkan gitu ya, menurut Islam malah tidak, sama semuanya. Itu loh mas, yang penting beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi yang anti rasis gitu ya, itu Islam. Kalau di Eropa kan kulit hitam di apa pinggirkan, dalam Islam tidak boleh. Termasuk nanti di Arab misalnya ada orang Arab merendahkan orang-orang lain ya, itu berarti keislamannya belum sempurna gitu. Atau mungkin orang Yahudi menganggap selain Bani Israel itu rendah, misalnya kan seperti itu. Jadi kesimpulannya dalam Islam itu siapapun yang beriman, nah itu sama. Siapa yang semakin bertakwa maka semakin mulia di hadapan Allah. Ya, itu konsepnya. Makanya di sini berkenaan dengan kejahatan, darah orang-orang yang beriman itu sama. Itu. Ya. Lanjutkan. Wa yas'a bi dhimmatihim adnahum. Dan ia berusaha dengan tanggungan mereka terhadap yang lebih rendah, yang lebih rendah derajatnya. Maksudnya begini, orang-orang yang beriman itu, ini kan kaitannya ada kejahatan. Siapapun orang yang beriman, walaupun dia kaya ataupun miskin ya, dari suku apapun, dari bangsa manapun, kalau dibunuh orang yang beriman itu mesti hukumannya sama, orang yang membunuh itu sama. Jadi darahnya orang yang beriman itu sangat berharga. Jadi pertama gini, kalau ada yang membunuh, maka orang tersebut dikisos. Hukuman paling tinggi itu kan kisos. Ya, dikisos itu dibalas bunuh maksudnya ya, setara. Nah, kalau enggak, yang lebih rendah namanya diyat, denda. Nah, dendanya orang yang beriman itu 100 unta, ya kan?
itu gak ada bedanya. Orang kaya, orang miskin dendanya tetap 100 unta. Itu loh maksudnya. Gak ada misalnya orang kaya 100 unta, orang miskin 50. Enggak, sama. Itu maksudnya. Kemudian wahum yadun ala man siwahum, dan mereka berkuasa, ya, berkuasa. Orang-orang yang beriman itu berkuasa atas orang yang selain mereka, selain orang-orang yang beriman. Nah itu. Wala yuqtalu mu'minun bi kafirin, dan tidak akan dibunuh, tidak akan dikisos, itu artinya seorang mukmin karena membunuh orang kafir. Jadi gini, kemarin kan sudah disinggung, maksudnya kalau misalnya ada orang Islam membunuh orang kafir, itu tidak ada kisos, nggak ada kisos, yaitu turun menjadi diyat. Ya. Pertanyaannya berarti boleh membunuh? Nggak boleh. Tetap kalau dengan cara yang salah ya berdosa. Itu. Tetapi hukumannya, sanksinya tidak sampai kepada kisos. Jadi misalnya mungkin ginilah, mungkin ilustrasinya ada di pasar mungkin ya, ada orang Islam bertengkar dengan orang kafir. Bertengkar masalah apa? Mungkin masalah bisnis, tengkar. Kan yang orang kafir dibunuh, dibawa ke hakim. Orang kafir ini, orang Islam itu tetap salah kan membunuh. Artinya dalam urusan bisnis nggak boleh sampai membunuh gitu ya. Kan salah. Tetapi tidak bisa dikisos seorang mukmin itu. Yaitu apa? Diyat. Suruh bayar diyat. Nah, diyatnya adalah separuh dari orang yang beriman. Jadi, kalau tadi kan orang Islam diyatnya berapa? 100. Cukup bayar 50. Nah, untuk orang, karena apa? Dia adalah orang kafir. Itu maksudnya. Jadi seorang hakim harus ngerti. Nah, hakim-hakim yang ada di sekarang ini itu kan banyak disuap seperti itu ya, nggak boleh. Ya. Hakim itu bahasanya itu adalah mewakili Allah untuk menegakkan keadilan di muka bumi ini. Makanya berat menjadi seorang hakim itu. Ya. Kalau ilmunya punya, ya, jadi Ustadz tuh punya ilmunya tentang hakim itu, karena memang jurusan Ustadz kan di syariah. Calon hakim itu kan harus di jurusan syariah, tahu. Jadi tinggal mengamalkannya. Jadi harus adil, seorang hakim itu harus adil. Baik. Nanti itu babnya bab apa? Bab hakim ada sendiri. Kita lanjutkan. Wala yuqtalu mu'minun bi kafirin, dan tidak boleh seorang mukmin dibunuh atau dikisos karena membunuh orang kafir. Ya. Wala dzu ahdin fi ahdihi, dan tidak pula karena membunuh kafir mu'ahad. Kafir kan ada 3. Apa tuh? Kafir urutannya kafir harbi, kafir zimmi, dan kafir mu'ahad. Jadi orang kafir itu ada 3. Ada kafir harbi, orang kafir yang boleh diperangi. Mengapa? Karena mereka mengganggu orang Islam. 2, namanya kafir zimmi, orang kafir yang dilindungi oleh pemerintah Islam karena mereka taat. Yang ketiga, kafir mu'ahad, orang kafir yang di luar negara Islam tapi mereka mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Islam. Itu ketentuannya beda-beda. Jadi kafir zimmi itu atau kafir mu'ahad nggak boleh dibunuh. Itu walaupun
non Islam tidak boleh diperangi, kan sudah ada perjanjian. Namanya kafir mu'ahad atau kafir zimmi, ada ketentuannya. Jadi kembali, orang mukmin juga ya, kalau misalnya terjadi pertengkaran sampai membunuh siapa? Kafir zimmi, juga tidak dikisos, tapi harus membayar diat. Diatnya adalah separuh dari orang-orang Islam. Itu ketentuannya. Nah, apakah berdosa membunuh kafir zimmi? Tetap berdosa. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan gini, barang siapa, yang maknanya barang siapa yang mengganggu kafir zimmi, maka aku akan memeranginya pada hari kiamat, bahasanya begitu ya. Jadi orang Islam yang mengganggu orang kafir zimmi, ya kan, maka bahasanya akan mendapat kemurkaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata sekarang kan sedang ramai moderasi agama ya, itu sangat bagus sekali. Nah, moderasi agama. Jadi, insya Allah kalau kalian di sini sudah dianggap apa? Moderasi beragama di sini sudah cukup bagus, ya. Ternyata kan kalian sudah datang dari berbagai provinsi, ya kan? Kemudian di provinsi-provinsi itu kan macam-macam. Ada yang minoritas Muslim seperti NTT, Bali kan. Nah, tapi kan bisa hidup di sana. Kemudian ada yang mayoritas Muslim seperti tinggal di Madura, ya kan? Nah, termasuk tinggal di Madura pun berbeda lagi. Ada yang sefikroh, nah, ada yang tidak sefikroh, ya kan? Ada yang sefaham, tidak sefaham, tapi biasa. Itu hidup bersama. Ini namanya moderasi. Tapi untuk urusan akidah kita itu harus tetap istiqomah yang benar, ya. Nggak boleh nanti terbawa oleh oleh agama yang lain. Itu kadang-kadang kan anak muda pergaulan sampai berlebihan, ya nggak boleh. Harus menjaga akidah, harus menjaga syariat Islam, itu harus dijaga. Di sini Ustadz mengajarkan keberagaman itu dari mulai internal kan. Internalnya begini. Di Islam sendiri itu kan, kalau moderasi beragama di Islam kan paham beda-beda itu. Kan? Beda-beda tuh begini. Misalnya tentang hukum cadar, ya kan? Ada cadar yang mewajibkan, ada yang mensunahkan, ada yang memubahkan. Nah, jadi boleh masuk di sini semua. Nah, yang tidak bercadar itu kan boleh di sini. Bahkan gini, ada santri di sini, apakah masih di sini atau sudah lulus? Ustadz lupa, yang jelas dulu pernah ada laporan gini. Ada anak itu bercadar, ya, mau masuk di SMA negeri, itu dilarang. Kemudian orang tuanya datang kepada Ustadz, bisa nggak anak saya selalu bercadar tapi ingin mondok sekaligus yang ada sekolahnya. Oh boleh, akhirnya masuk di sini, dia nyaman dengan teman-temannya. Jadi seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya ada yang non muslim mau masuk sini, tentu kan tidak bisa, ya. Itu loh. Misalnya ada yang non muslim ingin mondok pesantren Camplong ini misalnya, ya kan tidak bisa. Nanti gimana? Kalian sholat, dia duduk di sana mojok sendiri. Misalnya, ya kan? Kasihan.
Ya itu jadi ada rambu-rambunya gitu ya. Tapi kalau misalnya ada non muslim ingin main ke sini silaturahim boleh. Ya, jadi boleh. Seperti dulu itu ada tamu dari Australia ke sini, perempuan itu. Ke sini. Nah, itu dia ingin masuk Islam katanya. Nah, inilah namanya moderasi beragama. Jadi kita itu harus istiqomah dalam akidah Islam, syariat Islam, bergaul dengan orang lain tetap baik. Itu maksudnya. Ya. Jangan terbawa arus. Lakum dinukum waliyadin. Jelas ya. Karena Ustaz ini masuk dalam FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi untuk di Kabupaten Sampang itu kan ada namanya Forum Kerukunan Umat Beragama. Cuma sedikit adanya kan di Sampang itu Islam, non Islamnya itu dulu lengkap sih, ada namanya Kristen Katolik, ada Kristen Protestan. Nah sekarang tinggal satu Katolik. Ya, jadi anggotanya tinggal 2, Islam dan Protestan. Katolik. Yang Protestan sudah nggak ada, sedikit. Kalau di Batu Malang lengkap di sana, 5 agama ada semua. Ustadz pernah berkunjung ke sana. Jadi sekali lagi ini dengan berkenaan dengan apa? Bab kejahatan. Nah, itu seorang hakim harus ngerti ini, ya. Baik. Selanjutnya 1194 dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, anna jariyatan wujida ra'suha qad rudda baina hajaraini, bahwa ada seorang budak perempuan jariyah itu ya, didapatkan atau didapati kepalanya terjepit antara 2 batu. Ada seorang budak perempuan kedapatan itu ya, atau didapati kejepit kepalanya di 2 batu. Fasa'aluha, lalu orang-orang bertanya tentang dia, man sona abiki hadza, siapakah yang melakukan ini kepadamu? Wah, berarti ini masih hidup ya, kan bisa ditanya itu. Kalau udah mati kan enggak. Kemudian si budak perempuannya mengatakan fulanun mungkin dia gitu kan. Ini di Madinah ini. Hatta zakaru Yahudiyan. Jadi karena nggak kenal dia terus akhirnya orang yang bertanya ini, sahabat yang bertanya menyebutkan apakah ini zakaru Yahudiyan. Jadi orang sahabat itu ketika itu curiga, sebutlah nama orang dari Yahudi. Fa'au ma'at biroksiha. Lalu si budak perempuan ini menganggukkan dengan kepalanya. Jadi ketika disebutkan gitu, misalnya ya, ini yang jepit kepalamu itu si A, si B, si C, si D, pasti D meninggal Pak. Iya, ini tidak diceritakan ini. Iya, kan tidak ada ini. Ya. Terus ini, ya. Setelah menganggukkan kepalanya, fa'ukhidal yahudiyyu fa'aqarra, maka orang Yahudi tersebut diambil, maksudnya dibawa, ya, dibawa kemana? Ya. Dibawa kepada Rasulullah. Ceweknya diapain?
belum disebutkan. Ya. Fa'aqarra, lalu Yahudi itu mengaku di hadapan Rasulullah. Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menyuruh siapa? Menyuruh para sahabat ayyuradda ra'suhu baina hajaraini, menyuruh para sahabat agar orang Yahudi ini kepalanya juga dijepit 2 batu. Ini namanya qisas. Hadisnya Imam Bukhari dan Muslim. Lihat dia sahih. Sampai meninggal. Ceweknya atau Meninggal. Oh, itu ditanya. Oh, masih hidup bisa. Iya. Pas meninggal ya. Yahudi fa'al ma'at bi ra'siha. Ya. Agak dicopot. Ya dicopot kepalanya. Apa? Kalau kepalanya dicopot mati dia. Iya. Tapi ini memang tidak diceritakan ya, tidak diceritakan mati atau tidak ini, ya. Yang penting dijepit kepalanya. Nah, inilah namanya qisas. Intinya apa? Intinya tadi ada kaitan dengan hadis sebelumnya. Dia kan seorang budak, ya. Budak kan dianggap rendah itu, iya kan? Ya walaupun budak jangan sampai disiksa, itu maksudnya. Kan disiksa. Yang menyiksa adalah orang Yahudi. Orang Yahudi kan ya mungkin dianggap apa? Punya kedudukan kan gitu. Tapi sama Rasulullah diberi hukuman yang sama. Qisas. Ada Yahudi. Terus yang melakukan siapa? Makanya kan boleh berarti. Tadi katanya nggak boleh dikisah soal kafir. Kalau tidak orang kafir. Coba. Iya. Iya, maksudnya kalau orang kafir yang membunuh, iya, gitu kan. Artinya menunjukkan kedudukan orang Muslim itu, agama Islam itu mesti lebih tinggi daripada, paham ya? Itu maksudnya. Tapi ini juga tidak diceritakan jariyahnya ini apakah Islam atau tidak, kan gitu. Paham ya? Ini akan menjelaskan bahwasanya orang yang membuat kejahatan terhadap orang lain itu akan diberi hukuman yang setimpal, yang sama. Gitu. Paham? Baik. Hadis terakhir dari Imran bin Husain, semoga Allah meridhoinya. Anna gulaman li unasin fuqara'a, bahwa ada seorang anak, gulam itu anak kecil, apa? Li unasin fuqara'a, ya, milik orang-orang fakir, maksudnya dari kalangan orang-orang fakir, ya gitu. Qata'a udhuna gulamin li unasin agniya, memotong telinga anak-anak dari kalangan orang kaya. Mungkin bermain ya.
Ya. Fa'atau an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu coba. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yaj'al lahum syai'a. Lalu Rasulullah tidak menjadikan untuk mereka apapun. Apa maksudnya? Tidak dihukum dan tidak diberi sanksi apa? Iya, karena di sini anak-anak ya mungkin bergurau ini ya. Nah, ini berarti kalau berantem ya kan sering anak-anak kecil berantem. Ya di sini kotoa mungkin melukai mungkin ya. Bukan pakai pisau. Itu memang kadang-kadang anak-anak kecil itu kan melakukan sesuatu. Iya. Gimana itu? Jadi kadang-kadang bergurau itu berlebihan. Sama dengan di Putra itu ya. Di Putra itu yang kelas 1 kadang-kadang kan sama temannya bergurau akhirnya tengkar. Ya kan? Kalau sudah dewasa enggak, dewasa biasanya tengkar serius. Makanya disanksi serius juga. Tapi kalau yang SMP itu kan gurau. Dan gurau sama temannya. Akhirnya pukul-pukulan, lempar-lemparan. Seperti kejadian yang kemarin. Sama temannya dipukul, ya kan? Akhirnya ya kalau anaknya sih memang diam-diam saja. Akhirnya kan orang tuanya yang melapor. Akhirnya ya alhamdulillah sudah ditangani. Paham ya? Nah, jadi pesannya kalian tuh ini untuk perempuan juga sama. Jadi kalau bergurau nggak boleh berlebihan. Ya. Memotong rambut misalnya itu nanti marah temennya, ya. Jadi Ustadz mengharapkan ya itu semuanya harus apa? Akur, damai. Karena memang jadi terutama putra ya, putri juga tidak boleh terjadi pertengkaran, tidak boleh ada geng-geng, nggak boleh ini, ya. Itu. Jadi nggak boleh ada geng, maksudnya kelompok-kelompok itu nggak boleh, ya. Harus semua. Kalau kelompok belajar boleh ya. Nah, ini Ustadz ingin inilah menggugah kalian seperti itu. Kan Ustadz itu hidup di asrama ini lama. Ustadz itu hampir 12 tahun tinggal di asrama. Jadi paham betul bagaimana kehidupan di asrama ya. Nah, jadi hilangkan itu, harus apa? Berteman, bersaudara ya. Nah, itu. Nggak boleh saling mengejek. Sering ya, ini nggak boleh. Dulu misalnya ada. Nah, istilah-istilah misalnya mengejek awalnya tuh begitu ya. Ada yang apa sih biasanya dipanggil ada temennya dengan julukan yang tidak baik ya, temannya lewat dipanggil Lili Putra ini ya, macam-macam lah. Usah tidak pernah menyebutkan itu ya. Jadi kesimpulannya ya, jangan sampai terjadi, karena semua orang yang beriman itu sama di hadapan Allah. Kemudian apa? Sama di hadapan Allah, nilainya sama, derajatnya sama. Alhamdulillah Ustadz itu sejak kecil sampai sekarang itu tidak pernah menghina orang. Itu nggak pernah. Memang menjaga, menyebut sesuatu yang menjadikan orang sakit hati itu saya menghindari. Ya, jadi kalian mencoba seperti itu ya, agar temannya banyak nanti. Nah, Ustadz dengan demikian punya prinsip
akhirnya temannya itu dari mana-mana, semuanya baik. Demikian, mudah-mudahan 3 hadis ini bermanfaat untuk kita semuanya, ya. Dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi